Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 34. Fernando menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dia mengambil pulpen dan bersiap untuk menandatangani. Tetapi karena menulis pria Rolls Royce akan terlalu panjang, jadi Fernando menulis Nando saja di telapak tangan pelayan itu. Terima kasih, pria Rolls Royce. Tulisan Anda sangat indah, sama seperti orangnya. Setelah pelayan itu mendapatkan tanda tangan, dia sangat bahagia sampai hampir melompat, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Pelayan tersebut memutuskan bahwa dia tidak akan mencuci tangannya seumur hidup, demi menyimpan tanda tangan pria Rolls Royce. Dia pria Rolls Royce. Haryati tercengang, matanya melebar, dia menatap Fernando dengan tatapan tidak percaya. Tepat pada saat itu, datanglah seorang pelayan lain, dia menggigit bibir tipisnya dengan gugup, lalu berkata malu-malu. Pria Rolls Royce, Anda adalah laki-laki idaman saya, dapatkah Anda memberi saya tanda tangan juga? Si pelayan mengulurkan tangannya yang indah, telapak tangannya dia hadapkan ke atas. Fernando mengambil pulpen dan bersiap untuk menandatanganinya. Fernando, apakah kamu tidak punya malu? Haryati mengambil pulpen dari tangan Fernando dan menatap Fernando dengan dingin. Atas dasar apa gelandangan seperti kamu mengaku sebagai pria Rolls Royce? Berdasarkan apa kamu mengaku-ngaku menjadi laki-laki idamanku? Kamu adalah laki-laki yang memiliki karakter buruk dan tidak tahu malu. Apa yang Anda lakukan? Mengapa Anda berbicara seperti itu pada laki-laki idaman saya? Pelayan yang ingin meminta tanda tangan merasa tidak puas. Anda belum pernah bertemu dengan pria Rolls Royce, tapi kami pernah bertemu dengannya. Beberapa waktu lalu, pria Rolls Royce datang ke restoran Danau Zamrud untuk makan malam di Aula Naga. Betul, jika Anda bersikap tidak sopan pada idola saya, jangan salahkan saya bila bersikap kasar. Walaupun saya mungkin kehilangan pekerjaan, tapi saya tidak bisa membiarkan Anda menghina idola saya. Para pelayan wanita itu tiba-tiba marah. Dia makan di Aula Naga, lucu sekali. Haryati menunjuk Fernando sambil mencibir. Dia adalah seorang laki-laki yang mengendarai mobil wuling, bagaimana bisa dia memenuhi syarat untuk makan di Aula Naga? Biaya untuk makan di Aula Naga dimulai dari 1 miliar, bahkan bos kami Pak Edi pun belum pernah makan di sana. Fernando adalah seorang gelandangan, apakah dia mampu? Dasar orang berpikiran sempit. Seorang pelayan memutar matanya. Pria Rolls Royce datang ke Aula Naga untuk makan malam, kami semua mengambil fotonya. Bahkan ada fotonya yang sedang meninggalkan restoran. Pelayan tersebut mengeluarkan ponselnya, membuka album, dan menggesernya 2 kali di depan mata Haryati. Foto tersebut menunjukkan Fernando sedang makan di meja panjang di Aula Naga, foto satunya lagi memperlihatkan Fernando keluar dari restoran dan menaiki Rolls Royce. Ini, bagaimana mungkin? Haryati seperti disambar petir, wajahnya tampak terkejut, dia mundur beberapa langkah dan menabrak kursinya sampai jatuh ke lantai. Mustahil. Bagaimana bisa Fernando yang merupakan gelandangan ini, adalah laki-laki idaman yang aku pikirkan siang dan malam. Bagaimana mungkin dia adalah pria Rolls Royce yang aku cintai? Semua teman kerja Fernando tercengang. Tidak mungkin, Fernando adalah pria Rolls Royce. Harga baju yang dipakainya tidak lebih dari 400.000, benarkah dia mampu mengendarai Rolls Royce? Jangan dilanjutkan lagi, Anda ingat, pakaian yang dikenakan Fernando pada hari pertama kerja. Benar-benar mirip dengan pakaian yang dipakai pria Rolls Royce dalam video yang ada di internet. Kata salah satu rekan kerja. Mirip dari mana? Aku tidak percaya Fernando adalah pria Rolls Royce, kata Haryati dengan suara keras, dia masih tidak bisa percaya. Tunggu, saya ingat saat istirahat makan siang hari itu, saya memotret kantor kita untuk diunggah di media sosial. Lubis mengeluarkan ponselnya dan membuka media sosial. Terlihat foto kantor di media sosialnya,
Lubis memperbesar foto dengan jarinya dan memfokuskannya ke arah sosok Fernando. Hari itu, Fernando mengenakan kaos abu-abu dipadu dengan sepasang sepatu Converse. Dia terlihat sedang tidur di atas meja. Tunjukkan gambarnya. Haryati meraih ponsel tersebut dan meletakkannya di atas meja. Saat dia melihat sepasang sepatu Converse itu, pupil mata Haryati mengecil. Dia benar-benar tercengang. Haryati telah ratusan kali melihat video pria Rolls-Royce. Sepasang sepatu itu memang sangat familiar. Itu adalah sepatu Converse yang sekarang dikenakan oleh Fernando. Demikian pula pakaiannya, itu kaos abu-abu yang dikenakan oleh Fernando. Haryati gemetar, dia mundur 3 langkah dan brak. Teleponnya dibanting ke lantai. Dengan suara, bruk, dia terduduk di lantai yang dingin. Mustahil, mustahil, si gelandangan Fernando, bagaimana mungkin dia adalah pria Rolls-Royce? Kedua mata Haryati tampak kosong, mulutnya menggumamkan sesuatu, dia sangat syok. Laki-laki idaman yang selalu aku impikan siang dan malam, ternyata adalah gelandangan yang bekerja bersamaku. Bagaimana mungkin? Air mata mengalir di mata Haryati. Tapi mau bagaimanapun Haryati membantahnya, semua bukti menunjukkan bahwa Fernando adalah pria Rolls-Royce. Foto di ponsel pelayan bisa saja editan. Tetapi foto di media sosial Lubis, saat itu Haryati pun menekan tombol suka, dia ingat akan hal itu, tidak mungkin editan. Mengapa kamu adalah pria Rolls-Royce? Haryati menatap Fernando dengan air mata berlinang. Tahukah kamu betapa aku sangat menyukai pria Rolls-Royce? Demi dirinya, aku mengulang-ulang videonya sampai mataku bengkak. Setiap malam aku bermimpi berpegangan tangan dan menciumnya. Aku bahkan bermimpi melangsungkan pernikahan dengannya. Mengapa laki-laki idamanku adalah gelandangan sepertimu? Apa ini salah saya? Fernando balik bertanya. Fernando merasa semua itu bukan salah dia, semuanya adalah angan-angan Haryati sendiri. Fernando ternyata adalah pria Rolls-Royce. Eddie, yang baru saja terpukul oleh masalah pembatalan kontrak rumah sakit umum, kini mendapatkan pukulan lainnya. Eddie memandang Fernando dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin Fernando adalah pria Rolls-Royce? Pertama kali saya bertemu dengannya, dia bahkan tidak punya mobil. Bagaimana bisa dia tiba-tiba punya Rolls-Royce? Jika Rolls-Royce itu benar-benar milik Fernando. Memikirkan hal ini, gelombang keputusasaan mengalir ke hati Eddie. Jika Fernando benar-benar memiliki Rolls-Royce, dapatkah Eddie merebut kembali Sarah dari tangan Fernando? Apakah Eddie masih akan memiliki kekuatan dan kemampuan untuk bersaing dengan Fernando? Rasa tidak berdaya memenuhi diri Eddie. Pria Rolls-Royce, cepat beri saya tanda tangan. Iya, para pelayan itu mulai meminta lagi. Fernando tidak menolak, dia menandatanganinya satu persatu. Setelah selesai melakukannya, Fernando bangkit dan berjalan pergi. Saat ini di dalam ruangan, semua rekan kerjanya terdiam. Haryati terseduh-seduh karena patah hati, dan raut muka Eddie juga terlihat sangat masam. Dengan kondisi seperti itu, semua orang menyaksikan kepergian Fernando, terdapat perasaan yang tidak bisa dijelaskan dalam hati mereka semua. Fernando keluar dari restoran Danau Zamrud dan pulang dengan naik taksi. Tentu saja Fernando tidak akan lagi bekerja di perusahaan instrumen medis dia akan mempertimbangkan apakah dia harus mencari pekerjaan baru atau istirahat sementara. Tidak lama setelah sampai rumah, tiba-tiba ada panggilan telepon masuk. Fernando memandang sekilas, ternyata telepon dari Tazudin. Halo, ayah. Fernando, datanglah ke persimpangan Jalan Bunga dalam 20 menit. Tazudin berkata dengan suara yang tegas. Apakah terjadi sesuatu? Fernando bertanya penasaran. Kalau aku menyuruhmu datang, kamu langsung datang saja, tidak perlu banyak bertanya. Tazudin berkata dengan tidak sabar. Baik. Setelah menutup telepon, Fernando langsung pergi ke Jalan Bunga. Fernando sampai sekitar 10 menit kemudian. Mercedes-Benz E350L yang diberikan kepada Tazudin berhenti di pojok jalan, sedangkan Tazudin berdiri di sampingnya dengan raut wajah sebal. Di depan mobil, seorang laki-laki tua terbaring di jalan dengan ekspresi kesakitan, seperti sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Bab 35. Ayah, ada apa? Fernando langsung bertanya, setelah sampai di tempat Tazudin. Mengapa kamu lama sekali?
Tazudin merasa sangat tidak puas, dia kemudian menunjuk ke arah bapak tua yang terbaring di jalan, dengan ekspresi marah di wajahnya, Tazudin berkata. Dia pura-pura menabrakkan diri ke mobil. Pura-pura menabrakkan diri. Fernando memandang bapak tua yang terbaring di jalan, ekspresinya terlihat kesakitan, dia tidak seperti sedang berpura-pura. Bapak, di mana bagian yang terluka? Fernando berlutut dan bertanya. Di sini, aduh, sakit sekali. Uhuk. Sepertinya ada masalah dengan paru-parunya, sambil terbatuk-batuk dia menggulung bagian bawah celananya, lutut kirinya sudah memerah dan membengkak, kakinya pun gemetar. Ini sangat serius. Fernando memperkirakan bahwa tulangnya mungkin retak, Fernando segera mengeluarkan ponselnya. Sekarang lebih baik telepon 112 dulu untuk menyelamatkan bapak ini, urusan lainnya kita bicarakan nanti. Untuk apa telepon 112? Tazudin menyambar ponsel Fernando sambil berkata dingin. Bapak tua ini melihatku mengendarai Mercedes-Benz, jelas-jelas dia sendiri yang maju dan berpura-pura tertabrak untuk menipuku, ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Bila ingin menelpon 112, biarkan dia sendiri yang menelpon. Pak, saya tidak berpura-pura tertabrak. Laki-laki tua itu berkata dengan sedih. Saya menyeberang sesuai dengan lampu lalu lintas, jelas-jelas Anda yang menerobos lampu merah. Walaupun saya tidak punya uang, tapi saya selalu mencari uang dengan cara yang halal, tidak pernah melakukan penipuan semacam itu. Kamu masih tidak mau mengaku. Tazudin mendengus dingin, tanpa sedikit pun perasaan bersalah dia berkata. Dalam masyarakat zaman sekarang ini, ada banyak sekali orang seperti kamu, begitu melihat mobil mewah langsung menabrakkan diri. Sepertinya kamu juga cukup berpengalaman, melihat bahwa aku tidak memiliki kamera perekam dalam mobil, kamu langsung menabrakkan diri, kamu berpikir tidak akan ada bukti. Fernando, sekarang kamu tinggal di sini dulu. Tunggu polisi lalu lintas datang dan bantu aku membereskan masalah ini. Aku masih ada urusan lain. Tazudin bersiap-siap pergi setelah selesai bicara. Fernando segera menghentikan Tazudin. Ayah, masalah ini harus dijelaskan dari kedua belah pihak, lebih baik tunggu sampai polisi lalu lintas datang dulu. Ayah tidak bisa pergi begitu saja. Kenapa aku tidak boleh pergi? Tazudin menatap Fernando secara terang-terangan, dengan suara yang meninggi dia berkata. Dasar manusia tidak berguna, kamu telah menjadi bagian dari keluarga Yasmudi untuk waktu yang lama, aku memberimu makan dan minum, sekarang ketika aku punya masalah, kamu tidak bersedia membantuku mengurusnya. Fernando tiba-tiba mengerti, kemungkinan besar, Tazudinlah yang menerobos lampu merah dan menabrak bapak tua itu. Tazudin memanggil Fernando karena dia ingin Fernando menjadi kambing hitam, dia ingin Fernando yang bertanggung jawab atas masalah ini. Ayah, aku berjanji akan membantu ayah menangani masalah ini. Fernando berkata tanpa ekspresi. Tetapi jika ayah benar-benar menabrak seseorang, ayah pasti tidak akan bisa melarikan diri. Jika ayah pergi sekarang, ayah akan dianggap melarikan diri dan akan masuk penjara. Sudah kubilang, aku tidak menabrak siapapun, pria tua itu yang menabrakkan dirinya ke mobil untuk menipuku. Tazudin berteriak, Pak, saya bersumpah demi hati nurani saya, jika saya memang menabrakkan diri untuk menipu, saya akan disambar petir. Bapak tua itu menangis. Walaupun Anda punya uang, Anda tidak boleh menindas orang seperti ini. Sudah jelas Anda yang menerobos lampu merah, tapi Anda tetap bersikeras mengatakan saya yang menabrakkan diri. Aduh, sakit sekali. Batuknya semakin tidak bisa terkendali. Ayah, aku juga tidak tahu apakah ayah benar-benar menabrak seseorang atau tidak. Fernando berkata tanpa ekspresi. Tapi sekarang ayah tidak bisa pergi, kita harus menunggu sampai polisi lalu lintas datang, pada saatnya nanti semuanya akan terungkap. Jika ayah benar-benar menabrak seseorang dan kabur, ayah akan masuk penjara, aku melakukan ini untuk kebaikan ayah sendiri. Fernando, dasar kamu tidak berguna, kamu ingin melawanku ya? Tazudin berteriak murka hingga menarik perhatian banyak orang yang lewat. Kamu bergabung ke keluarga Yasmudi tanpa membawa apapun, setiap hari kamu hanya makan sambil menunggu mati,
sekarang kamu berani melawan mertuamu sendiri, apa kamu masih bisa disebut manusia? Minggir, aku mau pergi. Tazudin melangkah maju. Fernando mengulurkan tangannya dan menarik pergelangan tangan Tazudin. Au, sakit. Tazudin menarik napas karena kaget, dia merasa pergelangan tangannya ditahan oleh penjepit besi, tidak bisa bergerak dan merasa sangat kesakitan. Anak ini terlihat kurus dan lemah, tapi kenapa dia begitu kuat? Tazudin melirik Fernando heran. Bagaimana mungkin Tazudin tahu, bahwa sejak kecil di dalam keluarga Lukman, Fernando telah mendapatkan berbagai jenis pendidikan untuk mengembangkan moralitas, kecerdasan dan fisiknya, bukan hanya berbakat, tetapi keahlian bela diri Fernando juga sangat hebat. Sejak Fernando masih kecil, dia telah menerima pelatihan yang orang biasa tidak akan sanggup menjalaninya. Fernando sendiri tahu bahwa dengan keahlian bela dirinya, sekalipun harus melawan lebih dari selusin pria berbadan besar, dia masih bisa mengalahkannya dengan mudah. Lepaskan aku. Tazudin mencoba melepaskan diri dari genggaman Fernando, tetapi dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Dasar anak pembangkang, jangan-jangan kamu ingin memukul ayah mertuamu ini. Tazudin memelototi Fernando, matanya dipenuhi amarah. Ayah, semua ini demi kebaikan ayah, Fernando bersikap sangat tegas. Sebelum polisi lalu lintas tiba, aku tidak akan membiarkan ayah pergi, aku tidak bisa membiarkan sebuah kasus kecelakaan lalu lintas berubah menjadi kasus tabrak lari. Fernando kembali menatap bapak tua yang terbaring di jalan dengan ekspresi kesakitan dan kemudian berkata, "Aku dapat menerima jika ayah memarahi, memaki, atau mendepakku keluar dari rumah, karena ayah adalah ayahku dan Sarah. Aku tahu ayah memanggilku ke sini karena ayah ingin menjadikanku kambing hitam. Tapi perbuatan ayah ini sudah melukai orang lain, aku tidak bisa membiarkan ayah melakukan kesalahan yang lebih besar." Kamu. Mendengar ini, Tazudin menggertakkan gigi dengan marah, dia pun menghela napas. Mengapa aku memanggil menantu yang tidak berguna sepertimu? Hal sekecil ini pun tidak dapat kamu tangani dengan baik. Beberapa saat kemudian, polisi lalu lintas tiba, Tazudin pun sudah tidak bisa kabur lagi. 10 menit kemudian, polisi lalu lintas menyelesaikan tugasnya. Pemilik mobil menerobos lampu merah dan menabrak seseorang. Dia harus bertanggung jawab penuh, semua ini telah terekam kamera CCTV, polisi lalu lintas berkata sembari menulis bukti pelanggaran. Sebentar lagi ambulans akan datang untuk membawa korban ke rumah sakit, masalah pembayaran, Anda bisa memutuskan apakah mau menggunakan asuransi atau bayar sendiri, untung saja kalian masih menaati hukum dan tidak melarikan diri. 2 hari lalu, ada pemilik mobil yang juga menerobos lampu merah dan menabrak seseorang kemudian melarikan diri, dalam waktu 2 jam dia berhasil ditangkap polisi. Sekarang dia sedang bersiap untuk diadili di pengadilan dan kemudian masuk penjara. Mendengar ini, Tazudin menundukkan kepalanya karena malu. Fernando tersenyum lemah, ayah mertuanya ini sedikit mengkhawatirkan, baru 2 hari diberi mobil, sudah menerobos lampu merah dan menabrak orang. Tentu saja Fernando tidak akan memarahi Tazudin, dia menyuruh Tazudin pulang dulu, kemudian Fernando naik ambulans untuk menemani korban ke rumah sakit. 2 jam kemudian, semua luka di tubuh bapak tua itu selesai diobati. "Dokter, lukanya tidak serius kan?" Fernando langsung bertanya begitu melihat dokter keluar. "Pak Fernando jangan khawatir, bapak itu hanya mengalami dislokasi tulang, hanya perlu beristirahat selama beberapa bulan, sama sekali tidak membahayakan nyawanya." Dokter itu tersenyum. Begitu Fernando tiba di rumah sakit, Kodir langsung menerima berita tersebut dan segera mengatur ahli bedah ortopedi terbaik untuk Fernando. Karena koneksi yang dimiliki Kodir, dokter rumah sakit pun sangat menghormati Fernando. "Baguslah kalau begitu." Fernando menghela napas lega dan memasuki kamar. "Anak muda, terima kasih banyak." Melihat Fernando, muka bapak tua itu dipenuhi rasa syukur. Orang kaya seperti kalian, setelah menabrak seseorang, dan bila mempunyai koneksi, sudah jelas tidak perlu mengeluarkan uang sama sekali. Jika kalian mengatakan bahwa aku menabrakkan diri untuk menipu, aku pun tidak mungkin bisa membela diri. Jangan katakan itu, ini semua salah kami, kamilah yang menabrak Anda, jika mau berterima kasih,
kamilah yang seharusnya berterima kasih. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, kata Fernando dengan serius. Kamu benar-benar anak muda yang sopan. Bapak tua itu berseru, kemudian berkata, anak muda, bolehkah aku meminta tolong? Jika Bapak ada masalah, katakan saja. Bersambung ke bab 36. Terima kasih masih setia di channel ini. Sampai jumpa di bab selanjutnya.